Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kita masih berada di hari terakhir Yaumut Tasyriq, hari di mana disebut dengan Hajjil Akbar, Yaumul Hajjil Akbar, hari di mana umat Islam melaksanakan Idul, satu hari raya yang besar, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Kemudian umat Islam yang lainnya juga melaksanakan Idul Qurban sebagai bentuk taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal yang bervariasi bermacam ragam. Tidak saja rukuk sujud, tidak saja dengan doa dan zikir, tapi juga membeli hewan kurban atau memelihara hewan kurban yang pada waktunya nanti fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan setelah itu engkau alirkan darah kurban. Subhanallah, perintah ini datang langsung dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, keimanan membutuhkan pengorbanan yang nyata di setiap pribadi penganutnya, terutama kaum muslimin umat Islam, terlebih lagi orang-orang beriman yang selalu Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa perintah berikutnya? Ati Allah, ati Rasul, penuhilah panggilan, taatlah perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ketaatan tersebut mengantarkan kita pada makam derajat insan kamil, Abdullah ibadah syakur. Jadi hamba Allah yang pandai dan senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu ayat lagi yang perlu kita ingat yang berkenaan dengan Idul Adha atau Idul Qurban atau hari raya haji atau di bulan Zulhijjah ini. Di surah At-Taubah ayat ketiga Allah berfirman, wa adzanu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumil hajjil akbar. Wa adzanu minallah, dan pengumuman pemberitahuan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang apa itu kepada manusia. Yaumil hajjil akbar, di hari ketika kalian melaksanakan hari raya haji, berangkat serentak di seluruh dunia min faujil amiq, untuk datang pada satu tempat tanah suci Makkah, Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji. Ada satu lagi pesan Allah Ta'ala, wa adzanu minallah wa rasulihi, peringatan pemberitahuan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa itu? Ilan nas, pada seluruh manusia, terkhusus pada Yaumul Hajjil Akbar, annallaha bari'un minal musyrikin, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjauhkan diri dari orang-orang pelaku kesyirikan musyrik. Allah menyatakan bari'un atau bara'ah, menyatakan permusuhan, tidak suka pada orang berbuat syirik kepadanya. Surah At-Taubah ayat ketiga. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, al-musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum, maka kalian wahai orang-orang pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik, kalau kalian bertobat kembali kepada Allah Ta'ala, hanya Allah saja yang berhak disembah, la ilaha illallah wallahu akbar, maka fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, inilah dikatakan kemenang besar. Apa itu? Umat Islam, kaum muslimin terbebas dari kesyirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Kalimat itu kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, hadirin sidang jamaah Allah, sadar posisi kita bahwasanya hanya Allah Ta'ala lah yang berhak disembah.
Tidak ada yang lain. La ilaha illallah wallahu akbar, dan Allah lah maha besar. Tapi hari ini kita melihat berbagai macam model manusia dengan berbagai macam keyakinan serta ibadahnya. Sapi pun disembah. Tingkat manusia paling rendah hari ini itu dia. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Fahamkan itu. Ini akidah yang hak yang harus dipegang oleh setiap muslim tentang kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Wa adzan min Allah wa rasulih, pengumuman pemberitahuan dari Allah Ta'ala. Allah bahwasa bari'atun atau bara'atan, berlepas diri dari orang yang musyrik. Allah tidak suka orang berbuat syirik itu. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, kesyirikan yang besar menyembah selain pada Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Ada kesyirikan-kesyirikan kecil yang perlu kita kaji dalam kajian-kajian harian, sehingga jangan sampai kita merasa hamba Allah, tapi karena perbuatan syirik kita Allah berlepas diri dari kita. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Maka kalimat takbir Allahu Akbar tanamkan, resapkan dalam hati kita. Hanya Allah lah yang maha besar. Ini kemenangan kita umat Islam. Hanya Allah Tuhan kita. Sementara hamba-hamba manusia yang lainnya, mereka menuhankan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Ini kemenangan kita. Ini kemuliaan anugerah tak terhingga Allah berikan bagi kita umat Islam. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Ta'ala walau seujung kuku sekalipun. Anna Allah bari'un minal musyrikin. Allah berlepas diri, Allah tidak suka pada orang-orang berbuat syirik. Ini pelajaran penting hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada selanjutnya, pada Idul Adha, kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala berkurban, menyembelih hewan wanhar. Alirkanlah darah hewan kurban. Tidak semua hewan yang bisa dikurbankan. Sedangkan agama kepercayaan yang lain, mereka mengorbankan sesuatu berbeda. Tapi Islam satu, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya tata cara, punya hewan kurban, kami punya sendiri umat Islam. Maka hadirin sidang jamaah rahimakumullah, tentang hewan kurban ini mengingatkan kita akan arti penting kehadiran hewan-hewan ternak di sekeliling kehidupan umat manusia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan daratan Afrika itu banyak binatang-binatang ternak yang bisa diburu kemudian dimakan? Dan kenapa hadir di tengah-tengah kita? Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, sebetulnya makanan pokok manusia itu apa? Bukan beras. Bukan beras. Makanan pokok manusia itu daging. Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi, syariat yang Allah jadikan bagi Nabi Adam untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, berburu dan makan daging. Bukan bercocok tanam beras. Datang orang kafir, dijajahnya umat Islam, disuruh kita makan beras. Daging itu proteinnya tinggi, itu menguatkan badan, menyehatkan fisik, membuat orang Islam itu kuat, gagah, perkasa, dan mampu menjaga membela agama Allah. Tapi itu berubah. Yang lebih menyedihkan lagi, di antara kaum muslimin ada makan daging, asaki idenya. Ini kan betul-betul harus kita koreksi ulang hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Ampun, tidak bisa makan daging Ustaz. Batu, atensi. Ada apa hadirin sidang jemaah? Di berubahnya fitrah kita. Fitrah umat Islam manusia itu dengan makan daging, bukan makan beras atau makan nasi. Ini hakikat Idul Adha, mengingatkan kembali pada fitrah manusia. Mereka mengkonsumsi daging, bukan yang lainnya. Ditambah dengan buah-buahan, selingannya baru nasi dan lain-lainnya. Tapi pokoknya daging. Maka daging korban dibagikan kepada kaum muslimin, terutama pada fakir miskin. Sebab mereka sadar dan kuat kembali untuk beribadah kepada Allah dan kuat berjuang untuk agama Allah Ta'ala ini.
Kalau sebab itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terus kita tingkatkan pemahaman kita tentang arti penting syariat yang Allah Ta'ala jadikan dalam agama Islam ini. Tidak ada agama lebih tinggi dan mulia kecuali agama Islam. Maka pegang erat-erat, pegang dan kuat. Wa tawasau bil haq. Wariskan, sampaikan, nasihatkan pada anak cucu kita. Pegang kebenaran ini, al-haq Islam ini. Bahkan tegas Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sampai kita mati, pamit meninggalkan dunia ini, tapi tetap berpegang agama Islam. Maka hadirin sidang jamaah rahimakumullah, setelah kita melewati masa-masa hari di bulan Dzulhijjah ini, nanti datang lagi bulan Muharram. Kita disunahkan lagi banyak berpuasa, mengingat kemenangan yang Allah Ta'ala berikan pada umat Islam di bawah kekuasaan orang-orang jahiliyah yang menarik, yang mengajak, yang menyesatkan manusia kembali kepada Islam yang fitrah, yang hakiki. Allah senantiasa panggil kita dalam ibadah, baik itu salat maupun zikir, termasuk kurban, termasuk berpuasa dan ibadah yang lainnya. Tidak lain tidak bukan Allah ingin agar kita dekat dengannya. Terlebih di hari tasyrik ini, di bulan mulia ini, di mana di bulan haji ini, kita disyaratkan untuk banyak bertasbih, bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan takbir itu dalam di hati kita, dan hadirkan takbir itu di rumah-rumah kita. Itu ciri identitas yang hakiki pada diri setiap muslim, di mana rumah tangganya diisi dengan zikrullah, diisi dengan salat pada Rasulullah, diisi dengan takbir pada hari seperti ini, dan banyak bertasbih. Kita sedang di rumah duduk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ucapkan itu hadirin sedang jamaah rahimakumullah, sebagai bukti kita orang Islam, bukti kita sebagai mukmin, bukti kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan yang paling penting lagi hadirin sedang jamaah rahimakumullah, hadirkan ilmu agama di rumah-rumah kita. Khatib sering sampaikan nasihat ini, di mana hari di sekolah-sekolah nggak ada lagi pelajaran agama, sangat minim, sangat sedikit sekali. Di masjid pun terbatas, dan hadir pun tidak seberapa yang hadir. Maka khatib pesankan, sampaikan nasihat hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hadirkan ilmu agama di rumah-rumah kita. Panggil guru-guru, panggil orang-orang alim, orang yang soleh di antara kita. Sampaikan, ajarkan tentang Islam. Hadirkan anak cucu menantu kita di rumah. Duduk dengan baik anakku. Dengarkan guru kita berikan nasihat. Dengarkan beliau mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang Allah dan Rasulnya, tentang syariat yang mulia ini. Duduk dengan sopan, duduk dengan adab dan akhlak. Kalau konsep ini ditanamkan di rumah kita, insya Allah di masjid pun dia akan hadir. Semak surau dihadirkan, tapi store barcode hanya kapta bambu kalau main-main di luar, tidak betah di masjid. Sebab apa? Di rumah belum dibangun pondasinya. Maka hadirin sedang jemaah rahimakumullah, hadirkan ilmu agama dan keimanan di rumah tangga kita. Baru terwujud doa yang kita inginkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terwujud insyaallah. Baru termaktub doa kita dan makbul doa kita, sakinah mawaddah warahmah. Baru kita inginkan baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, ketika rumah tangga kita diisi dengan ketaatan, ilmu dan iman. Maka di bulan Dzulhijjah ini bulan keimanan, bulan ibadah, bulan kita banyak bertakbir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu di rumah-rumah kita. Tinggalkan lagu-lagu penuh kemaksiatan, syair-syairnya kata-kata yang penuh dengan kedurakan dan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Hanya Kau yang ku cintai, hanya Kau yang ku sayangi. Itu kalimat-kalimat syirik, kalimat durhaka pada Allah Ta'ala. Gimana Allah mau kasih rahmat, kasih sayang pada kita? Padahal kita orang Islam, orang beriman mengatakan
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi ucapan kita, perbuatan kita, amal kita kadang-kadang tidak sesuai atau belum sesuai hadirin sidang jamaah. Maka oleh sebab itu, dengan kita hadir pada khutbah Jumat, mendapatkan banyak nasihat, dapat banyak masukan, saran, pencerahan tentang arti penting iman dalam Islam serta ilmu agama Islam itu sendiri. Mari sama-sama kita renungkan. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu